Saudara-saudara, saya sekarang sedang berada di depan rumah dari Santa Bernadette Soubirous. Dari kejauhan kita melihat ini adalah rumah tempat dia dilahirkan di dalam keluarga dan dibesarkan oleh orang tuanya. Ibunya bernama Louis, papinya bernama François. Dan dia lahir pada tahun 1844 sampai 1854 dia tinggal di rumah tempat dia lahir di sini. Memang ada rumah lain, rumah di saat mereka mengalami kesulitan, kemudian ada rumah orang tuanya yang dihadiahkan oleh uskup, ya. Tapi kita coba untuk menelusuri rumah di mana dia tinggal selama 10 tahun dan kita akan belajar bagaimana kesederhanaan hidup dari keluarga ini. Ayo, mari kita lihat. Nah, saudara-saudara, di sini adalah sebuah museum, ya, museum yang menunjukkan ya sejarah kehidupan dari Santa Bernadette Soubirous. Ya, kita lihat di Lourdes tahun 1844 sampai 1858. Ya, di sini ada Monsignor Louis Lorenz. Ya, dia adalah seorang uskup yang memberi hadiah rumah pada orang tua dari Bernadette Soubirous, ya, yang ada di atas. Ya. Dan kita bisa melihat situasi ya pada zaman itu betapa ya situasi sosial di tempat ini sangat sederhana, ya. Bagaimana keluarga Soubirous mereka punya kehidupan mereka seperti ini, ya. Kemudian kita lihat hasil-hasil pertanian yang mereka miliki dan juga situasi orang tua ada di sini, nama orang tua dan saudara-saudara. Anda bisa lihat sendiri ya keadaan dari Bernadette Soubirous pada saat itu, ya. Kemudian Anda juga bisa menyaksikan di sini ya situasi yang lain, ya, perkembangan kemudian dari keluarga Soubirous ini. Dan kita lihat di sini ya tempat yang sangat indah. Soubirous ketika masih muda dan menjadi seorang devosan yang luar biasa, pencinta dari Santa Perawan Maria ketika Bunda Maria menampakkan dirinya. Nah, ini adalah sebuah museum. Sekarang kita coba maju lagi untuk melihat lebih lanjut rumah tempat dia lahir dan dia tinggal selama 10 tahun. Ayo, kita lihat. Nah, lihatlah. Ini juga bagian dari sejarah kehidupan dari Bernadette Soubirous. Nah, ini adalah tempat tidur dari Bernadette Soubirous. Sekarang sih lebih modern, ya. Tapi kita ingat pas zaman dulu jauh lebih sederhana. Ini memang sengaja dibuat ini untuk melindungi dan mau mengatakan di sinilah tempat dia tinggal di sini dengan segala perabot ya yang sederhana ya yang mereka miliki pada zaman itu, ya. Anda bisa melihat hal-hal lain ya yang ada di sini, betapa sederhananya kehidupan ini, ya. Tapi dari sinilah lahirlah sosok seorang yang kita kenal, ya. Di sini ada doa untuk keluarga dalam bahasa Prancis, ya. Kemudian ada hal lain yang ditulis di sini, ya. Kita juga bisa menyaksikan di sini ada tempat yang begitu sederhana, ya. Bayangin kalau aku yang tidur, waduh, ya, bisa langsung itu, ya. Tapi itu, ya, dengan jendela, ya, jendelanya yang sangat sederhana, ya. Dan kita coba masuk lagi, ya. Di sinilah ya keadaan Lourdes pada zaman dahulu, ya. Tempat-tempat seperti ini yang kita bisa lihat di sini juga ketika gereja mulai dibangun dan orang-orang yang sederhana itu datang, ya. Dan coba kita turun lagi. Wah, luar biasa. Nah,
di sini adalah satu tempat kerja ya dari orang tua dari yaitu François ya, tempat untuk bekerja di sini. Anda bisa lihat semua peralatan yang begitu sederhana masih tetap diabdikan di sini sebagai tempat yang bagus ya. Dan puji Tuhan karena meskipun sangat sederhana tapi tetap biarkan ada di sini. Paling kurang setiap orang yang datang ke sini mengingat bagaimana kesederhanaan yang dialami oleh keluarga ini, tapi pada akhirnya membuahkan orang kudus yang hebat, yaitu Santa Bernadette Soubirous. Karena itu saya setelah melihat semua yang ada di sini, apa yang muncul dalam pikiran? Hal yang pertama adalah bahwa keluarga Bernadette Soubirous adalah keluarga yang sangat sederhana, miskin, tetapi sangat membahagiakan mereka. Tuhan justru memperhatikan yang kecil dan sederhana seperti ini. Lalu yang kedua, penderitaan. Ternyata penderitaan juga dialami oleh orang kudus seperti Bernadette Soubirous. Kita bisa membayangkan ya, tempat-tempat yang tadi kita sudah kunjungi, kalau kita coba masuk pada zaman ini, wah, betapa kesederhanaan itu menjadi sebuah perjuangan, apalagi yang namanya kemiskinan. Dengan peralatan-peralatan sederhana seperti ini, ya, tapi bisa menghidupkan sebuah keluarga, suami istri dan 4 orang anak, itu tidaklah mudah. Ya. Kita bisa lihat lebih lanjut ya, kesederhanaan kemiskinan yang ada melalui gambar-gambar ini. Ya. Ini adalah rumah yang pertama yang sebelum dipugar lebih bagus, ya, kita bisa lihat seperti ini. Dan itulah ya, dari keluarga yang sederhana ini mengajarkan kita suatu hal yang luar biasa. Ya, kesederhanaan hidup ternyata bisa membahagiakan seluruh hidup kita. Dan yang kedua, penderitaan itu selalu mengajarkan kita bahwa di balik penderitaan ada kegembiraan, ada sukacita. Itulah prinsip Kristiani yang sangat indah. Dan mari kita coba lihat. Dan ini saya boleh mengatakan syukur kepada Tuhan. Dan dari rumah Santa Bernadette Soubirous di Lourdes, saya mengucapkan salam dan mengajak, ayo datanglah kemari ke sini. Kita akan melihat kembali rumah yang indah ini. Rumah kita ada di sini.